Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selini Wulandari dengan NIM C1C1190113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari kelompok 1 hingga kelompok yang terakhir. Kemudian materi pertama dari kelompok 1 dia membahas mengenai bilangan. Nah, pengertian dari bilangan adalah suatu pemikiran matematika yang digunakan untuk pencacahan dan juga pengukuran. Kemudian macam-macam bilangan, yang pertama itu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan juga bilangan nol. Dan bilangan bulat itu adalah bilangan penuh. Kemudian jenis bilangan yang berikutnya adalah bilangan caca. Nah, pengertian dari bilangan caca adalah bagian atau gabungan dari bilangan nol dan juga bilangan asli. Sehingga bilangan asli adalah bilangan bulat dari angka 0 ke bilangan bulat positif dari 1 hingga tak terhingga. Dan angka yang termasuk dalam bilangan bilangan caca adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian bilangan berikutnya adalah bilangan asli. Nah, bilangan asli juga disebut dengan natural. Bilangan asli itu seperti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, bilangan asli itu dapat digolongkan menurut faktornya, yaitu bilangan genap, bilangan ganjil, dan juga bilangan prima. Kemudian jenis bilangan berikutnya adalah bilangan bulat ganjil. Nah, bilangan bulat ganjil ini adalah bilangan yang tidak habis dibagi dua. Misalnya bilangan 3, 5, 7, 11, 15, dan lain-lain. Kemudian bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor yang berbeda dan dirinya sendiri, seperti angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Kemudian yang bilangan yang terakhir adalah bilangan komposit, di mana bilangan komposit ini adalah pembagian dari bilangan asli yang tidak prima dan bukan satu, maksudnya memiliki faktor lebih dari 2. Contohnya 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan juga 14, dan seterusnya. Kemudian materi dari kelompok 2 yaitu membahas mengenai pecahan. Pengertian dari bilangan pecahan. Nah, pecahan itu adalah bagian dari yang utuh. Jika sebuah benda dibagi dua dan bagian tersebut sama besar, maka nilai dari setiap bagian tersebut setengah dari utuh. Nah, bilangan pecahan merupakan bilangan yang terdiri dari pembilang dan juga penyebut yang menggambarkan bagian dari keseluruhan yang dilambangkan dengan A per B, di mana A itu disebut pembilang dan B itu disebut penyebut. Kemudian ada juga jenis-jenis dari pecahan. Yang pertama itu pecahan biasa. Bilangan pecahan yang terdiri dari pembilang dan juga penyebut itu dinamakan pecahan biasa. Dan pecahan biasa juga ada jenisnya. Yang pertama yaitu jika pembilang lebih kecil dari penyebutnya, maka A per B disebut pecahan murni. Kemudian jika pecahan yang pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya, maka A per B disebut pecahan bukan murni. Kemudian pecahan berikutnya adalah pecahan campuran, di mana pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan juga bilangan pecahan. Bilangan pecahan campuran adalah bilangan dalam bentuk A, B per C. Dalam hal ini A adalah bilangan bulat dan B per C merupakan bilangan pecahan murni atau pecahan biasa. Nah, pecahan campuran itu dapat diubah menjadi pecahan biasa dengan membagi pembilang dan juga penyebutnya. Sebaliknya, pecahan biasa itu dapat diubah menjadi pecahan senilai jika pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Kemudian jenis pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan yang terdiri dari dua angka atau lebih dan disertai tanda koma dengan bilangan pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan juga seterusnya. Mengurutkan pecahan. Di dalam mengurutkan pecahan ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika penyebutnya sama, maka urutkan pecahan-pecahan tersebut dari yang pembilangnya itu terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Kemudian, jika penyebutnya tidak sama,
Maka samakan dahulu penyebut pecahan-pecahan tersebut dengan menggunakan KPK dari penyebut-penyebut tersebut. Setelah itu kita mengurutkan pecahan-pecahan tersebut dari yang pembilangnya terkecil sampai yang terbesar dan atau sebaliknya. Kemudian materi dari kelompok 3 itu mengenai desimal. Nah, desimal adalah bilangan yang memuat tanda koma, dan tanda koma itu berfungsi sebagai pemisah antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Misalnya 0,3, 2,1, 0,2 dan juga seterusnya. Dan bilangan desimal juga terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan yang dalam penulisannya antara bilangan bulat dan pecahan itu dipisahkan dengan tanda koma yang disebut dengan koma desimal. Dan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Untuk pecahan-pecahan yang penyebutnya bukan bilangan 10 atau kelipatan 10, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah kita mengubah penyebutnya menjadi bilangan 10 atau kelipatannya. Kemudian materi dari kelompok 4, dia membahas mengenai perpangkatan. Yang pertama, sifat perkalian bilangan berpangkat. Untuk dapat mengerjakan permasalahan-permasalahan di dalam soal bilangan berpangkat, kita harus mengetahui sifat-sifat bilangan berpangkat agar di dalam mengerjakan kita itu memiliki tata aturan atau sebagai pacuan dalam mengerjakan, dan supaya juga lebih mempermudah dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, sifat bilangan berpangkat itu merupakan salah satu cabang ilmu matematis yang dipelajari sejak kita duduk di bangku sekolah dasar, dan merupakan bentuk kelanjutan dari operasi hitung yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian. Kemudian berikutnya yaitu sifat pembagian bilangan berpangkat. Selain sifat perkalian, bilangan berpangkat, sifat pembagian bilangan berpangkat juga telah dipelajari sebelumnya, dan contohnya itu misalnya kita menentukan bilangan 2/3 per 2/2. Itulah contoh dari sifat pembagian bilangan berpangkat. Itulah rangkuman dari saya mengenai bilangan, pecahan, bilangan desimal, dan juga perpangkatan. Jika ada kesalahan di dalamnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.